Sorotan lain di Kompas Petang, Saudara, usai lawatan selama 2 hari ke Republik Rakyat Tiongkok, Presiden Joko Widodo tiba di tanah air. Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana tiba di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 4 pagi tadi dengan menggunakan pesawat kepresidenan Indonesia 1. Lawatan Jokowi ke Tiongkok membawa buah tangan sejumlah kerjasama strategis, antara lain dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping menghasilkan kerjasama ekonomi, salah satunya memperbanyak akses pasar di Tiongkok bagi produk-produk Indonesia. Juga Jokowi menegaskan semua negara termasuk Tiongkok harus menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pun menyebut perencanaan tata kota ibu kota Nusantara turut disepakati Indonesia dan Tiongkok. Menurut Luhut, kerjasama otoritas IKN dan pemerintah kota Shenzhen ini penting bagi perencanaan pembangunan IKN agar dalam 6 bulan ke depan bisa mendapatkan desain dan detail dari tata kota pembangunan IKN. Juga menyangkut IKN, kerjasama dalam konteks perencanaan karena tata kota yang mereka Shenzhen itu sangat pengalaman, di mana itu juga UAE Abu Dhabi juga menyarankan untuk kita kerjasama dengan mereka. Juga yang ketiga tadi masalah kesehatan itu juga ditandatanganin Menteri Budi Sadikin, kemudian juga banyak hal lain yang saya pikir ditandatangani dalam kerjasama ini. Dan juga saya lihat mengenai kerjasama dalam pengembangan Kalimantan Utara, itu juga berkembang, dan juga proyek-proyek lain yang kita memang ingin kerjasamakan bersama. Saudara, dalam pertemuan bilateral antara Presiden Jokowi dan Presiden Tiongkok Xi Jinping, Indonesia-Tiongkok membahas stabilitas keamanan kawasan Indo-Pasifik. Jokowi menegaskan hal berikut, Saudara. Rivalitas antara major powers harus dikelola agar tidak menimbulkan konflik yang merugikan kawasan. Ini yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, Saudara. Ini pernyataan Jokowi yang disampaikan lewat Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi. Dan Saudara, dari 8 poin, 3 di antara hasil kerjasama Indonesia dan Tiongkok yaitu sebagai berikut. Kalau kita lihat ada yang pertama adalah Plan of Action dari MOU Kesehatan. Kemudian kalau kita yang kedua ini adalah MOU kerjasama saling tukar pengetahuan dan juga pengalaman untuk pembangunan IKN. Serta, Saudara, yang ketiga adalah MOU atau Nota Kesepahaman Kerjasama Ekonomi dan Teknis. Lantas, Saudara, bagaimana membaca kunjungan Jokowi ke Tiongkok dan juga kerjasama Indonesia? Kita bahas hal ini bersama dengan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana. Pak Hikmahanto, kita terima kasih sudah bersama dengan Kompas Petang, sehat selalu. Terima kasih, sehat selalu, Nilo. Jadi Pak Hikmahanto, kalau Anda melihat kunjungan yang dilakukan Presiden ke Tiongkok, pertemuan yang dilakukan, apa yang Anda baca, utamanya soal ada membahas dukungan untuk pembangunan IKN? Ya, pasti ada 3 hal penting yang menjadi fokus dari kunjungan ini. Pertama adalah isu yang sifatnya bilateral, kedua regional, dan kemudian yang sifatnya multilateral. Yang berkaitan dengan bilateral, tentu ini hubungan Indonesia dengan China. Kita ingin lebih memperkuat hubungan Indonesia dengan China, dan kita sudah dengarkan tadi disampaikan berbagai kerjasama yang sudah kita lakukan, IKN, karena saya lihat di situ ada Kepala Otorita Pak Bambang Susantono, lalu mengenai masalah kesehatan, isu kesehatan di mana Pak Menteri Kesehatan dan Pak Muhajir, dan kemudian juga masalah investasi. Jadi bagaimana para investor dari Cina bisa datang ke Indonesia dan melakukan berbagai investasi, termasuk juga di IKN, di mana di situ hadir juga Pak Bahlil, tentu dengan Pak Menko Marves. Nah, yang berikutnya adalah isu yang sifatnya regional. Saya tidak tahu apakah ini dibicarakan atau tidak, tetapi kaitan dengan Indonesia sebagai ketua ASEAN. Dan kita ingin menyelesaikan masalah Myanmar. Jadi mungkin sudah waktunya bagi ASEAN
melakukan tindakan yang lebih tegas daripada kesepakatan yang dibuat oleh kepala pemerintahan, kepala negara ASEAN, yaitu kita harus melakukan embargo ekonomi. Dan Oke. kita lakukan ini bukan dalam rangka intervensi sebenarnya, tapi kita punya kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia yang ada di masyarakat di Myanmar. Ini namanya dalam hukum internasional disebut sebagai R2P, Response to Protect. Nah, ini jadi sesuatu hal yang sangat penting, ya, sehingga Oke. nah, kalau misalnya tidak ada di situ, maka kita kalau embargo nanti Cina akan membantu Myanmar, ya sama saja bohong, tidak akan ada ujungnya. Dan Oke. terakhir, masalah global ya, multilateral berkaitan dengan hubungan antara Cina dan Amerika Serikat yang sedang memanas, dan tadi sudah kita dengar apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa ini harus dikelola dengan baik. Iya. Ya, sehingga tidak menjadikan Asia Pasifik menjadi medan perang seperti antara Rusia dan Ukraina, Rusia dengan Amerika Serikat, di mana Ukraina menjadi medan perang. Jadi ini yang sudah diwanti-wanti oleh Bapak Presiden. Mungkin dalam message atau pesan yang disampaikan kepada Presiden Xi Jinping. Iya, tapi Pak Hikmahanto, kalau Anda melihat buah tangan yang dibawa oleh Presiden Jokowi ini dari pertemuan itu menguntungkan Indonesia, utamanya kan Presiden berfokus ya juga pada investasi di IKN begitu. Ya, tentu ini akan menguntungkan Indonesia karena kita akan bisa membangun IKN ini. Lalu tadi soal tata kota sudah dikatakan oleh Pak Luhut bahwa akan dibantu, dan terpenting juga adalah bagaimana investor akan masuk. Karena mungkin pemerintah Indonesia mencoba ke berbagai pihak untuk berinvestasi dan kurang berhasil. Oke. Yang misalnya harus mengundurkan diri dan lain sebagainya. Jadi sekarang ini dianggap sebagai ya last resort lah. Kalau misalnya investor dari mana yang harus datang, ya mungkin dari Cina. Tetapi kalau saya tidak salah, Bapak Presiden juga mewanti-wanti bahwa tenaga kerja Indonesia yang harus diserap. Jangan kemudian tenaga kerja dari asal Cina. Karena apa? Kita tahu bahwa ini adalah terobosan untuk membuka lapangan pekerjaan. Itu yang paling penting yang perlu diinikan ya dalam investasi di IKN. Tapi kalau kita bicara soal hubungan Indonesia dan Tiongkok, bagaimana Anda melihatnya? Kan kita juga sempat memanas ya soal Laut Cina Selatan. Tapi kalau perkembangan sekarang ini bagaimana Pak Anda lihat? Ya, kalau hubungan kita dengan Tiongkok, kita tidak ada masalah, kita baik-baik saja. Dan kalau misalnya ada masalah yang disebut sebagai 9 garis putus, itu dua negara tidak merasa ada masalah. Kenapa tidak ada masalah? Karena kita tidak mengakui klaim dari Cina. Sebaliknya, Cina juga tidak mengakui klaim dari Indonesia terkait zona ekonomi eksklusif. Sehingga kita selalu mengatakan tidak ada masalah antara Indonesia dengan Cina. Tetapi dalam kenyataannya memang betul kalau ada kapal-kapal nelayan Cina yang masuk ke ZEE kita, tentu kita tangkap. Meskipun menurut Cina itu adalah berada di bawah 9 dash line kita. Tapi sebenarnya nanti kapal-kapal Coast Guard Cina akan membayang-bayangi, bahkan juga akan menakut-nakuti para nelayan kita yang akan mengambil ikan di daerah 9 garis putus itu. Baik, apapun yang dilakukan antara Indonesia dan China itu kan bagaimanapun harus memperkuat posisi Indonesia, begitu ya Pak Hikmahanto ya, yang kemudian dalam kunjungan itu. Apa yang kemudian bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menguatkan posisinya? Ada 3 hal penting kenapa Indonesia sangat kuat gitu ya. Pertama adalah bargaining position kita itu sebenarnya kuat. Karena apa? Cina membutuhkan penyaluran dari uang-uangnya untuk dipinjamkan ke negara-negara yang produktif. Siapa itu? Indonesia. Kedua, Cina butuh pangsa pasar kita. Karena pangsa pasar kita, kelas menengahnya terus bertumbuh sehingga dia akan menyerap berbagai produk-produk yang dihasilkan di Cina. Dan yang ketiga, jangan lupa bahwa kita Indonesia ini membutuhkan berbagai teknologi dari Cina yang Cina tentu akan dengan senang hati menjual ke Indonesia atau diberikan kepada Indonesia untuk apa? Menggerakkan perekonomian mereka. Jadi kalau misalnya kita bernegosiasi dengan Cina, jangan kemudian kita merasa rendah diri seolah-olah kita yang butuh. Salah sekali. Kita harus mengatakan bahwa Anda yang butuh kita. Sehingga apa? Kepentingan nasional kita lebih dikedepankan. Dan Anda melihat itu sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi?
Saya melihatnya seperti itu, karena beliau menceritakan tentang potensi-potensi yang ada di Indonesia, bahkan beliau juga sudah mengatakan dengan tegas bahwa harusnya pekerja lokal harus banyak diserap, tidak Baik. hanya warga negara asing. Tinggal sekarang bagaimana implementasi di bawah, itulah yang menjadi kunci pada saat sekarang ini. Baik, Pak Hikmahanto, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, terima kasih sudah berbagi pandangan di Kompas Petang, sehat selalu. Terima kasih. Kami masih akan hadirkan sejumlah informasi penting dan menarik lain di Kompas Petang. Saudara, akan disampaikan oleh rekan saya, Tifal Solesa. Tifal, silakan. Ya, Nilo, bakal Capres Partai Gerindra Prabowo Subianto ancungkan jempol ke Ganjar Pranowo, bakal Capres PDI Perjuangan, saat Prabowo di depan panggung ketika menjadi pembicara diskusi. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyindir ada calon presiden yang kerap nempel seperti perangko dengan Presiden Joko Widodo. Lebih lengkap sesaat lagi.